Kemudian relevan. Jadi laporan keuangan itu disusun, dibuat itu harus relevan. Yaitu maksud salah satunya ya datanya ya jangan laporan tahun ini pakai datanya 3 tahun yang lalu, nggak relevan. Ya, itu. Kemudian laporan keuangan itu mempunyai karakteristiknya dibuat itu harus handal. Handal itu dalam artian ya teliti, kalau kurang ya ungkapan. Jadi angka 1 pun atau 1 rupiah, 2 rupiah pun itu harus benar. Ya, jadi handal akurat. Ya. Kemudian dapat laporan keuangan akuntansi itu harus dapat dibandingkan. Dari tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 itu harus dibandingkan. Jangan berubah-ubah. Dan berubah-ubah namanya ataupun susunannya, jadi malah susah untuk diperbandingkan setiap tahunnya. Itu laporan keuangan disusun mempunyai karakteristiknya harus seperti itu. Ya. A sampai D. Tadi tujuannya untuk menyajikan laporan informasi, kemudian karakteristiknya mempunyai sifatnya, dia harus dapat dipahami, harus relevan, kemudian harus handal, ya, harus handal, dapat diperbandingkan. Itu laporan keuangan secara umum. Nah, sekarang apa sih laporan rugi laba? Laporan rugi laba adalah laporan keuangan yang secara sistematik menyajikan hasil-hasil usaha perusahaan dalam rentang waktu tertentu, dalam periode tertentu. Nah, ini rentang waktunya itu umumnya itu 1 tahun kalender. 1 tahun kalender. Jadi bisa juga yang 1 bulan, ya pokoknya tergantung dari perusahaan. Ya. Jadi intinya adalah laporan rugi laba adalah secara sistematik menyajikan hasil perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Dia akan laba atau rugi. Adapun laporannya itu terdiri dari pendapatan, elemennya pendapatan. Pada laporan rugi laba dilaporkan juga mengenai keuntungan dan kerugian atau rugi dari perusahaan. Nah, elemennya pendapatan. Pendapatan itu ada dibagi 3. Pendapatan operasi, pendapatan non-operasi, dan pendapatan luar biasa atau keuntungan luar biasa. Pendapatan operasi yaitu pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam rangka kegiatan utama. Jadi misalnya perusahaan bengkel motor, ya penghasilannya dari hasil bengkel, itu kegiatan utamanya. Kemudian pendapatan non-operasi adalah pendapatan lain-lain kegiatan utama selain dari kegiatan utama. Misalnya tadi kan bengkel motor, kegiatan utamanya adalah berbengkel, ya, pendapatannya bengkel. Tapi karena si pemilik tersebut nyimpan uang di bank, dia dapat bunga. Nah, itu bunga tersebut merupakan pendapatan dia bukan utama, jadi non operasi. Kemudian ada satu lagi adalah pendapatan luar biasa atau untung luar biasa. Ini adalah pendapatan yang tidak rutin. Contohnya, tadi tukang bengkel tadi kan ngebengkel, dia dapat uang ngebengkel, pendapatan operasi. Kemudian dari bunga titipan dari bank, itu pendapatan non operasi. Nah, kalau yang luar biasa ini yang tidak rutin, kadang ada, kadang enggak. Contohnya, tukang bengkel tadi itu lagi ngebengkel, terus si pemiliknya bilang, ini motor ini mau dijual. Oh, berapa dijualnya? Sekian. Dapat keuntungan, dapat fee, dapat uang komisi si bengkel tersebut. Nah, itulah
namanya pendapatan luar biasa. Jadi tidak menentu, sifatnya tidak menentu, kadang-kadang saja. Ya. Kemudian pendapatan tersebut dikurangi dengan biaya-biaya. Biaya juga dibagi 3. Biaya operasi, biaya non-operasi, dan biaya luar biasa atau rugi luar biasa. Di luar tadi, biaya operasi yaitu biaya yang memang untuk operasionalnya, biayanya untuk apa, yang rutin, yang memang untuk kegiatan utama. Kemudian biaya non-operasi, yang kayak tadi, kalau tadi ada bunga dari bank, kita punya administrasi ke bank. Ada ADM, administrasi bank. Yang luar biasa ya, itu tadi mungkin ada yang musibah, kebakaran, itu kan luar biasa. Tidak menentu, tidak mesti. Oke, itu laporan keuangan. Ya, laporan keuangan. Ini nanti yang bila mana pendapatannya lebih besar dari biaya, namanya untung atau laba. Adapun formatnya, nah ini formatnya. Bentuknya, ini bentuk laporan rugi laba dengan single step. Single step, kalau yang ini multi step yang bawah. Ininya sama, hanya beda penampilan aja. Contohnya lihat bedanya. Kalau di single step, pendapatannya jadiin satu, jasa angkutan, pendapatan bunga, untung melepas surat ini, dan lain-lain. Jadi total pendapatannya segini. Nah, kalau di multi step dipecah jasa angkut sendiri, ini yang operasional, kemudian untuk yang bunga di bawah. Nah, untung pendapatan bunga, untuk pelepasan surat berharga. Bedanya posisinya aja, formatnya saja bedanya. Ya. Begitu juga biaya. Kalau yang single step, single step, itu biayanya total semua dijadiin satu. Kalau multi step dipecah, biayanya ada biaya usaha, biaya non usaha. Nah, biaya non usaha, biaya non operasi. Ini berarti laba dia. Pendapatan totalnya semuanya adalah 34.075, total biaya 23, jadi ada keuntungan 9.135 untungnya. Ya, ini sama. Oke. Kemudian perubahan modal. Perubahan modal adalah laporan keuangan secara sistematis menyajikan informasi mengenai perubahan modal perusahaan akibat kegiatan atau operasi perusahaan, kegiatan dan transaksinya. Oke. Nah, ini perubahan modal bentuknya kurang lebih seperti ini. Modal awal, modal 1, modal awal periode, kemudian ditambah dengan mungkin ada setoran awal, setoran modal selama kredit, si pemilik nyetor lagi untuk modalnya, kemudian ditambah laba tadi laba operasional, kemudian dikurangi pre-food itu pengambilan oleh pemilik, atau dikurangi lagi dengan rugi. Jadi M2 adalah modal akhir, modal yang sekarang. M2 ini adalah modal akhir. Ini bentuk dari perubahan modal. Kemudian ini perubahan modal itu ada untuk persekutuan, dan ini kita lewatkan dulu aja. Ada bentuk persekutuan hampir sama. Ini laporan perubahan modal untuk PT perseroan terbatas. Langsung ke neraca. Neraca adalah laporan keuangan secara sistematik menjadikan informasi tentang posisi keuangan pada saat tertentu. Nah, di sini ada aktiva, neraca itu ada aktiva dan pasiva. Aktiva adalah harta kekayaan dibagi dua nanti, aktiva lancar dengan aktiva tetap. Aktiva tetap. Kemudian pasiva itu terdiri dari utang
dan modal. Ya. Dan ini klasifikasinya. Jadi untuk bentuk laporan keuangannya, jenis-jenis laporan keuangan. Kalau perusahaan perorangan itu modal pemilik, laporannya disebutnya laporan perubahan modal. Persekutuan modal sekutu namanya laporan perubahan sekutu. Kalau PT modal pemegang saham ini laporan laba ditahan. Kalau koperasi modal anggota dan usaha. Ini istilah untuk perubahan modal. Perubahan modalnya. Ini adalah bentuk neraca. Pak lancar. Ini memang saya belum ngedit, ini masih kurang bagus bentuknya. Nanti di Word-nya aja saya kirim. Yang utamanya adalah jumlah total aktiva ini, jumlah total aktiva itu harus sama dengan jumlah pasiva. Pasiva adalah utang dan modal. Ini pasiva itu 12 juta, 12.000 di sini dan jutaannya 12.000 dan total aktifanya 12.000. Ini yang utama harus sama. Nah, yang dipertanyaan ini nanti modal Tuan Raharjo ini adalah diambil dari perubahan modal. Perubahan modal di atas tadi, modal akhirnya berapa? Di sini. Perubahan modal. Nah, ini. Perubahan modal. Nah, ini modal akhir ini nih. Itu dipindahkan ke sini. Kita lihat hubungannya. Ini baca nanti. Saya kirim, insya Allah kalau tidak ada halangan, paling telatnya besok. Ininya diktat ini. Ini pada diubah semua. Padahal di aslinya nggak gini. Nah, ini. Nah, ini contoh hubungannya. Contoh laporan keuangan. Ini rugi laba. Pendapatan iklan 950. Biaya-biaya. Jadi ada laba 660. Nah, laba ini dipindahkan ke perubahan modal. Ini modal awalnya 3.500.000. Karena laba jadi ditambah. Kemudian ada setoran lagi, setoran modal, tapi ada yang ambil. Peripu itu pengambilan. Peripu itu pengambilan. Jadi setorannya cuma 20. Jadi ini modal akhir. Modal akhirnya 4.180.000. Modal akhir ini pindahkan ke neraca. Nah, ke sini. Yang ini ke sini. Nah, jadi ininya harus sama antara total aktiva dengan total pasiva. Pasiva itu utang dengan modal. Ini utama. Nah, tadi kita sudah mempelajari atau memahami tentang laporan-laporan keuangan. Nah, kas, piutang, bahan habis pakai ini namanya akun. Di akuntannya namanya akun. Akun kas, akun piutang usaha, akun bahan habis pakai, akun perlengkapan, akun mesin cetak, akun modal utang ya, itu namanya akun. Nah, sekarang saya minta minggu depan paling telatnya hari Minggu malam itu jawaban Anda ditulis tangan, difoto, kirim ke WA grup pagi IKA. Silakan adminnya. Nah, pertanyaannya, apa fungsi laporan neraca bagi manajemen? Di atas ada di sana, silakan dikan. Kemudian berikut ini informasi keuangan perseorangan Skatadko. Jelaskan yang termasuk aktiva atau pasiva. Nah, ini. Hak paten itu masuknya ke aktiva atau pasiva.
Kemudian apa hak paten? Artinya apa hak paten? Ambil contoh nih, ambil contoh yang sederhana. Kas. Kas adalah akun aktiva. Yaitu akun yang mencatat tentang uang yang ada di perusahaan. Itu aja. Ada yang perlu ditanyakan? Cukup jelas? Saya ulangi lagi. Jadi soal yang kedua ini, soal yang kedua, contohin kas. Kas adalah akun aktiva. Ya, bukan pasifa ya, akun aktiva. Yaitu akun tentang pencatatan uang yang ada di perusahaan. Yang ada di perusahaan. Itu kas. Nah, silakan Anda cari yang lain-lainnya. Pakai tulisan tangan aja. Bapak punten. Ya. Itu yang screen-nya nggak jalan, Pak. Jadi nggak bisa lihat soalnya. Nggak jalan. Iya. Oh, di sini. Yang lain semua nggak lihat? Sama Pak. Tidak, Pak. Tidak. Sama Pak. Stuck di yang awal, Pak. Lihat. Belum. Di awal Bapak jelasin nggak? Masih stuck di daftar akun, Pak. Oh, stuck di daftar akun. Iya, betul. Ini aja, di sini. Iya. Ya. Ini buka dulu. Ya, di sini. Saya tanya dulu nih, Pak Ganjar. Irfan. Iya Pak, gimana Pak? Irfan. Ya. Ini yang Word-nya kok saya nggak bisa nampilin ya? Ini nampil Word Pak sekarang Pak, modul 3. Udah nampil? Udah nampil modul 3. Ini yang lain tuh pada nggak bilang ini coba ya, udah nampil nih sekarang. Udah Pak, udah nampil Pak udah. Sekarang yang periklanannya Pak. Iya. Nah, ya, sudah nampil. Tadi tidak lihat ini tak? Baik. Ya, saya ulangi ya. Iya, Ini Pak. contoh, ya, ini contoh kasus yang nanti akuntansi itu ujung-ujungnya akhirnya itu membuat laporan keuangan seperti ini. Seperti ini. Ini nanti dirapikan. Saya nanti kirim yang rapinya aja. Udahlah, seadanya daripada dibuang-buang waktu lagi. Jadi ini contohnya pendapatan. Nah, dikurangi total biaya berarti ada laba. Ya, ada laba. Kalau pakai metode mau dijadiin satu pendapatan bunga, pendapatan lain-lain, berarti single step.
Tadi di atas ada. Kemudian laba ini pindah ke bawahin. Jadi ini modal awal ditambah laba, kemudian ada setoran lagi, ada setoran modal oleh pemilik. Pripu itu pengambilan modal yang diambil oleh. Mau makan. Ya, jadi ada tambahan modal 20. Jadi modal akhirnya 4.180. 4.180 ini pindah ke neraca. Ini namanya neraca. Ini sebelah kiri kelompok aktiva, sebelah kanan pasipa. Pasipa itu terdiri dari utang dan modal. Ya. Nah, kas piutang bahan habis pakai itu namanya akun. Akun kas, akun piutang, akun perlengkapan kantor, akun mesin cetak, akun utang usaha. Nah, itu akun-akun namanya. Akun prive. Ya. Nah, tugas Anda cari di sumber yang lain sebagai wawasan. Tugasnya apa fungsi laporan neraca bagi manajemen? Neraca itu ini. Fungsinya apa? Enak. Kemudian berikut ini Anda menentukan apakah akun aktiva atau pasiva. Contohnya, hak paten itu kelompok aktiva atau pasiva. Hak paten. Nah, kita ambil yang sederhana aja deh, yang kas. Kas itu adalah akun aktiva. Ya, akun aktiva. Ini contohnya di sini ada. Di neraca. Kas itu akun aktiva. Nah, jawabannya itu tadi, kas adalah akun aktiva yang mencatat uang atau dana yang ada di perusahaan. Nah, itu jawabannya untuk kas. Sekarang contoh yang mudah lagi. Kendaraan akun apa? Aktiva. Aktiva adalah untuk mencatat harga pokok kendaraan yang dimiliki perusahaan. Itu loh maksudnya. Jadi tidak hanya cuma aktiva dan pasifanya, ada keterangannya. Jelas? Jelas. Silakan A sampai P dikerjakan, ditulis tangan, kemudian jawabannya difoto, kirimkan ke nomor WA ini. Ya. Kalau enggak sih enaknya buat grup KA ini pagi gitu loh. KA itu pagi akuntansi dasar. Silakan siapa jadi koordinatornya. Yang sore sudah ada. Kemudian soal yang ketiga, jelaskan hubungan antara laporan keuangan perusahaan. Yang tadi di atas sudah ada hubungannya antara rugi laba dengan perubahan modal dan neraca itu hubungannya bagaimana. Kemudian yang terakhir, Anda diminta untuk mendaftar atau menyusun minimalnya 50 nama-nama. Ini boleh ikut kas, penyusutan kendaraan, minimalnya 50. Nyatetnya kas, aktiva, kendaraan, aktiva, piutang kepada karyawan, aktiva. Itu berapa nih? Yang ini yang sudah ada di sini udah berapa? A sampai P. Itu 15. Jadi minimalnya 50, maksimalnya 100. Banyak nama-nama akun di akuntansi. Lebih dari 100 juga ada. Tapi udah cukup sampai 100. Jadi kalau seandainya Anda nilainya yang 50 ya dapatnya cuma 50 nilainya untuk tugas. Kalau 60 ya 60, ya 100 ya 100. Ini aja, cuma nama ini aja. Utang bunga termasuk apa nih? Aktiva atau pasiva? Pasiva. Jadi untuk yang nomor 4 cukup dengan itu aja. Tapi untuk yang nomor ini, nomor 2,
di samping utang bunga adalah pasifah untuk mencatat transaksi utang bunga ke bank atau pihak lain. Ada keterangannya. Bedanya di situ. Oke. Kalau modal kelompok apa? Pasifah. Pasifah. Pinter. Ya, gitu. Ada yang ditanyakan? Untuk kali ini cukup itu dulu. Inilah ya daftar akun. Nanti minggu depan bila tidak ada halangan, saya akan masuk ke sudah hafal tentang akun-akun tersebut. Nanti ke persamaan dasar akuntansi. Nah di sini nanti akan buat soal. Ya tadi kalau ininya sudah pinter, ininya udah pintar, udah tahu yang mana aktiva, yang mana pasifa. Kemudian nanti buat persamaan. Karena nanti ini harus bisa dibedakan dulu mana aktiva, mana pasifa. Karena antara aktiva dan pasifa hasilnya nanti harus sama, harus balance. Ada yang ditanyakan sudah? Kalau tidak ada, saya cukupkan untuk kali ini. Pak izin bertanya. Silakan. Ini pengumpulan tugasnya terakhirnya sampai kapan ya, Pak? Hari Minggu malam. Oh, ya udah, terima kasih, Pak. Ya. Ini nomor WA saya. Ini nomor Ngumpulinnya langsung ke Bapak kan ya, Pak? Iya, langsung ke WA nih. Di foto aja, di foto. Iya, Pak. Udah. Kalau tidak langsung juga boleh kalau enggak buat grup. Biar sekalian absen. Sok siapa yang jadi adminnya siapa? Oke. Pan? Udah selesai Pan, saya Pan. Saya mau nyusun ini dulu. Oke Pak, siap. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.